الفضل وجميع شرح المقدمة والمحشن على شروح مشايخهم وتلامذتهم والأخذ عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا المعهد وهذا ربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidina salihin fi darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi faslun syurutul qasr. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat qasar. Sebagian sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Syarat qasar diantaranya sudah diterangkan adalah safarnya harus tawil. Berapa tawil? Sekitar 85 km. Kemudian harus ada gharat sahih. Gharat yang dibenarkan. Artinya memang layak seseorang itu mengorbankan waktunya, biayanya, tenaganya untuk meraih tujuan tersebut. Tidak semua yang mubah itu gharat sahih. Ada sesuatu itu mubah tapi tidak dianggap gharat sahih. Artinya tidak layak seseorang buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk meraih tujuan itu. Seperti mujarrad ru'yatul bilad ya. Ada orang safar dari Pasuruan ke Banyuwangi misalnya. Tujuannya sekedar ru'yatul bilad. Kepingin tahu Banyuwangi. Nah, di sana itu mau ngapain? Enggak, pokoknya pengen tahu Banyuwangi aja. Nanti biar anak kalau meninggal di manaqib bisa ditulis ya. Waqad safara radhiyallahu anhu ila Banyuwangi. Biduni gharat. Li mujarrad ru'yatihi ya. Begitu. Jadi kalau punya gharat tujuan ziarah misalnya, ziarah aqarib, ziarah sholihin, itu. Ziarah ulama atau tijarah. Itu tidak masalah. Layak orang itu mengorbankan waktu untuk itu. Tapi kalau hanya sekedar pingin tahu, pingin lihat Banyuwangi gitu, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun tanazzuh khilaf ya, menurut Imam Romli gharat sahih apa enggak? Bukan gharat sahih tanazzuh ya, rekreasi. Jadi ke Banyuwangi ngapain? Rekreasi sumpek, pingin lihat Kawah Ijen misalnya ya. Jadi sekedar untuk tanazzuh, untuk menghibur diri. Itu. Iqbal kemana Iqbal? Dia mana dia? Nah, jadi kayak tanazzuh, rekreasi, menghibur diri karena sumpek. Nah ini menurut Imam Romli tidak dianggap gharat sahih. Kata Ibnu Hajar gharat sahih itu. Karena beda antara mujarrad ru'yatul bilad dengan tanazzuh. Mujarrad ru'yatul bilad itu bukan karena ingin menghibur diri, karena sumpek, itu biar rileks. Enggak, tapi sekedar ingin tahu, kepo. Kepo doh ya. Nah, beda kalau tanazzuh itu mengobati kebosanan karena jasad itu punya penyakit yang perlu untuk diobati. Begitu juga ruh. Ruh itu kalau bosen, malas untuk diajak apa-apa itu malas. Nafsu itu juga perlu untuk diobati. Di antaranya adalah ketika dia merasa bosan dengan kegiatan yang monoton diiringi dengan kegiatan yang lain seperti melihat pegunungan, melihat air terjun dan semisalnya, pemandangan yang hijau. Jadi biar semangat lagi. Karena itu termasuk gharat sahih itu tanazzuh menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli enggak. Kalau itu menjadi tujuan utama maka tidak dianggap gharat sahih. Tapi kalau untuk milih jalur yang lebih jauh, punya tujuan utama selain tanazzuh, tijarah misalnya atau ziarah, cuman dia milih jalan yang jauh karena jalan yang jauh ini sekalian rekreasi, pemandangannya indah, maka tidak apa-apa kalau menjadi tujuan sampingan untuk milih jalur yang lebih jauh.
Nah, itu syarat kedua, harus ada gharad sahih. Syaratnya lagi adalah safarnya harus mubah. Dan sudah ditafsil ada asibis safar, ada al-asifis safar, ada al-asibis safar fis safar, sudah. Kemudian syaratnya lagi qasar itu harus apa? Ayaksida mahallan ma'luman awalannya. Ayaksida mahallan ma'luman awalan. Jadi sejak awal berangkat sudah punya tujuan yang maklum. Punya tempat tujuan yang maklum. Maksudnya punya tempat tujuan maklum kemarin apa? Sejak awal berangkat sudah tahu kalau safarnya mencapai masafatul qasr. Wadah, itu sejak awal memang dia sudah tahu perjalanannya mencapai masafatul qasr. Sekarang akan dilanjut beberapa syarat yang belum disebutkan pada fasal setelahnya, sebelumnya. Sekarang beberapa syarat qasar lagi yang lain disebutkan. Qala rahimahullah syurutul qasri al ilmu bijawazihi. Harus tahu kalau qasar itu boleh. Jadi orang sebelum melakukan qasar harus mengetahui bahwa qasar itu diperbolehkan. Kalau tidak tahu maka tidak sah. Contoh, ada orang musafir, tidak pernah tahu, tidak pernah hadir pengajian, ya tidak pernah dares, tidak pernah apa. Orang awam ikut rombongan ziarah Wali Songo. Ngelihat orang-orang sholatnya cuma 2 rakaat ikut-ikutan loh. Orang-orang kok 2 rakaat. Tidak kayak biasanya sholatnya. Tidak pakai nanya, langsung ikut-ikutan gitu aja. Langsung ikut-ikutan karena ngelihat orang-orang sholat 2 rakaat, dia ikut-ikutan sholat 2 rakaat. Tidak tahu ini sholat apa namanya. Boleh apa enggak tahu, ikut-ikutan. Maka hukumnya tidak sah. Nanya dulu. Loh sholatnya kok 2? Oh iya, musafir itu dapat diskon 50%. Sholatnya ya. Jadi 2 rakaat. Tidak apa-apa walaupun dia tidak tahu nama qasar ya. Taunya nama diskon. Itu. Usolli fardhu dhuhri al-mudaskona. Yang didiskon ya al-mudas. Ya bahasa Arabnya mudaskona. Hah? Yang didiskon ya, yang didiskon 50 fil mi'ah ya. 50 per. Jadi nggak tahu nama qasar, nggak tahu. Tapi dia mengetahui kalau musafir itu sholat yang asalnya 4 boleh jadi 2. Dia tahu seperti cukup sudah. Paham ya? Jadi minimal nanya dulu. Ini sholatnya kok 2? Oh iya, untuk musafir boleh. Sholat yang aslinya 4 rakaat jadi 2. Walaupun tidak tahu namanya apa qasar apa-apa kok tahu kalau itu boleh jadi 2 rakaat. Karena ketika niat itu juga tidak harus usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Usolli fardhu dhuhri rakaataini gitu udah cukup sudah. Rakaataini berarti qasar atau qasran tanpa menyebutkan rakaataini juga cukup. Kalau qasar berarti ya rakaataini ya. Nah, begitu. Ini syarat pertama. Jadi al ilmu bijawazihi. Jadi harus ngerti kalau qasar itu diperbolehkan. Gitu. Harus ngerti. Kalau enggak maka dianggap talaub. Husain, takut. Nah, jadi harus tahu. Sebelum melakukan harus tahu. Kalau enggak maka enggak sah karena talaub, dianggap talaub. Udah, itu syarat yang keberapa itu berarti keempat atau kelima ya. Oleh Busrul Karim dihitung yang keempat itu atau kelima. Kemudian syaratnya lagi wa alla yaqtadiya bimutimmin wala bimashkukis safar. Tidak boleh iktidak jamaah bermakmum kepada orang yang sholat itmam. Sholatnya sempurna, tidak boleh. Orang kalau mau qasar, tidak boleh jamaah kepada orang yang sholat itmam. Kalau ternyata imamnya itmam, dia nggak tahu dikira qasar, niat qasar. Ternyata imamnya itmam, sholatnya sah, sholatnya si musafir tadi itu sah, cuma tidak boleh qasar, harus menyempurnakan 4 rakaat. Walaupun tadi sudah niat qasar atau niat 2 rakaat. Jadi sama sekali tidak boleh iktidak bimutimmin fi juz'in min sholatihi, di sebagian sholat. Nggak harus semuanya, di sebagian sholat. Misal, ada imam sudah tasyahud akhir, dikira qasar. Ada imam sudah tasyahud akhir, dikira qasar. Akhirnya dia jamaah Allahu Akbar. Baru takbir, belum sempat duduk tasyahud ngikuti imam. Imamnya sudah salam, tidak usah duduk sudah. Ngelanjut sholatnya sendiri. Tapi dia sudah sempat berjamaah. Ternyata imamnya tidak qasar. Maka si musafirin tidak boleh qasar. Wadah ya?
si musafir tidak boleh qasar. Ketika dia di sebagian sholat saja niat jamaah kepada orang yang mukim. Atau misalnya ada imam baru takbir Allahu Akbar. Musafir jamaah pada dia dikira qasar Allahu Akbar. Ternyata setelah takbir juga dia ada yang ngasih tahu makmum sebelahnya, imamnya ini itmam. Imamnya itmam. Nah, dia sudah terlanjur takbir niat jamaah kepada imam yang itmam tadi. Maka dia harus itmam. Walaupun dia langsung mufarokoh. Walaupun dia langsung niat mufarokoh, sana niat mufarokoh, tak lanjut sendiri, anak mau qasar, tak bisa. Pokok sebagian sholat jamaah kepada orang yang itmam, maka tidak boleh qasar. Jadi Allah yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi. Di sebagian sholatnya. Wala bimashkuki safar. Begitu juga orang kalau mau qasar, tidak boleh jamaah kepada orang yang antum ragu. Ini musafir apa enggak boleh. Walaupun ternyata dia musafir, walaupun ternyata dia qasar. Tidak boleh. Antum kalau mau qasar, jamaah kepada orang yang antum nggak tahu ini musafir atau tidak. Tidak boleh. Jadi misalnya antum safar, berhenti ada di masjid pinggir jalan. Berhenti ada di masjid pinggir jalan. Ada orang sholat di situ. Antum tidak tahu ini musafir apa enggak. Bingung, syak, musafir apa enggak. Ada tanda-tanda musafir, ada tanda-tanda bukan musafir. Kalau ngelihat kendaraannya misalnya nomornya nomor mobil jauh. Tapi kalau ngelihat penampilannya, dia akrab sama orang sekitar, kemudian juga tidak bawa tas gede, tidak apa. Kayak bukan musafir, bingung ya. Antum sholat jamaah sama dia, nggak boleh qasar. Sholatnya antum sah, jamaahnya sah, tapi nggak boleh qasar. Walaupun ternyata orang tadi itu musafir dan qasarnya. Kalau masykuk, safarnya masykuk, tidak boleh. Beda, kalau ada orang, antum tahu kalau dia musafir. Antum tahu orang ini musafir, tapi antum nggak tahu dia qasar apa enggak. Dia qasar atau tidak. Enggak apa-apa jamaah ke dia antum niat qasar, enggak apa-apa. Atau bahkan ditaklek. Bahkan ditaklek. Misal antum safar sama Habib misalnya, jauh ke Banyuwangi. Dari Pasuruan ke Banyuwangi, ikut Habib. Sholat jamaah. Lupa, nggak dikasih tahu tadi. Qasar apa enggak dikasih tahu. Sudah takbir imamnya. Ini qasar apa enggak ya? Musafir jelas antum tahu kan, safar bareng dari Pasuruannya. Lah, cuman sholatnya ini qasar atau tidak, bingung. Maka boleh antum niat qasar. Kalau ternyata imamnya qasar, ya sudah antum qasar. Kalau ternyata imamnya enggak qasar, ya berarti antum enggak qasar. Jadi niatnya langsung usolli fardhu dhuhri rakaataini, boleh. Karena antum yakin dia musafir, hanya saja enggak tahu apakah qasar atau tidak. Maka boleh qasar atau ditalek enggak apa-apa. Usolli fardhu dhuhri qasron in qasarul imam. Wa apa? Itmaman in atamal imam. Ditalek kayak gitu. Saya sholat fardhu zuhur qasar jika imamnya qasar, itmam jika imamnya itmam. Makanya apa? Ya boleh. Kalau imamnya qasar antum qasar, kalau imamnya itmam antum itmam. Lo ada syak enggak apa-apa di sini makfu. Syak di sini makfu karena antum tahu dia musafir dan biasanya musafir itu qasar. Nah, maka talek seperti itu tidak apa-apa, la yadur. Nah, jadi syarat yang ke berapa? Kelima ya. Syarat yang kelima atau keenam. Ini tidak boleh orang qasar itu berjamaah kepada orang yang itmam fi juz'in min salati, di sebagian salatnya. Juga tidak boleh berjamaah kepada orang yang masykukus safar. Syak antum dia safar apa enggak? Maka enggak boleh qasar kalau sudah terlanjur jamaah dengan orang kayak gini. Walaupun ternyata dia musafir, ternyata dia qasar. Wadah ya? Beda kalau antum tahu orangnya itu musafir, cuman antum ragu dia ini niat qasar atau tidak. Boleh kayak tadi itu. Wadah ya? Jadi ada syak fi niyatil imam al-qasar atau syak fi kaunil imam musafir. Kalau syak apakah imamnya musafir atau tidak, boleh qasar enggak makmum? Enggak boleh. Kalau syak
Tahu imamnya musafir. Tapi syak, dia niat qashar apa enggak? Boleh enggak niat qashar? Boleh. Terus ternyata boleh qashar apa enggak? Tergantung imamnya. Kalau imamnya ternyata qashar, ya maka dia boleh kok qashar. Kalau ternyata imamnya itmam, dia harus itmam. Salatnya sah, jamaahnya sah. Paham deh? Ini diantara syaratnya qashar. Syaratnya lagi. Yang ke-7. Wa ayyan wiyal qasra fil ihram. Niat qashar itu harus ketika takbiratul ihram. Harus. Ketika takbiratul ihram itu niat qashar. Tidak boleh ketika takbiratul ihram, oh iya lupa tidak niat qashar. Tidak bisa sudah. Walaupun imamnya qashar. Antum perjalanan. Itu sama Habib. Udah dikasih tahu. Niat qashar. Imamnya qashar, makmum yang lain qashar. Satu orang ini lupa delomongnya. Tidak niat qashar. Setelah takbir baru ingat, oh iya tidak niat qashar. Ya sudah. Tak batalkan sholat, tidak boleh, haram. Walam yajuz qat'un lima qad furidah disebutnya. Tidak boleh memutuskan ibadah yang fardu. Tidak boleh diputuskan sholatnya, dibatalkan, takbir lagi biar niat qashar. Haram membatalkan sholat fardu. Ya sudah, lanjut aja jamaah. Imamnya nanti salam, antum lanjut. Sempurnakan. Jadi kalau udah takbiratul ihram lupa tidak niat qashar, sudah, tidak boleh niat qashar sudah. Wah deh, tidak boleh. Di tengah-tengah niat qashar tidak bisa. Harus niat qashar itu fil ihram. Ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri rakaataini atau usolli fardhu dhuhri qasran atau rakaataini qasran itu boleh. Enggak harus mengucapkan lafaz qashar. Atau usolli fardhu dhuhri diskon 50%. Dalam hati niat gitu ya. Tidak apa-apa, boleh ya. Diskon akhir tahun kan sekarang kan ya. Akhir tahun. Nah, jadi diskon. Tidak apa-apa. Yang penting isyarah kepada qashar. Baik dengan lafaz qashar atau dengan lafaz selain qashar. Itu boleh. Atau usolli fardhu dhuhri sholatas safar. Kayak gitu boleh. Usolli fardhu dhuhri sholatas safar. Itu sudah mengarah ke qashar. Rakaataini qasron dan semisalnya. Harus ketika takbiratul ihram. Kemudian syarat berikutnya ke-8 di matanya itu wa ayyadu masafaruhu min awwali sholatihi ila akhiri sholat. Jadi harus berstatus musafir sejak awal sholat sampai selesai sholat. Dari awal sholat sampai selesai sholat harus. Ketika dia takbir statusnya musafir. Sampai salam terucap assalamualaikum, mimnya alaikum dari salam yang pertama. Setelah itu sudah keluar dari sholat dia. Salam kedua nyampe daerahnya tidak ada masalah. Nah, yang penting ketika salam pertama alaikum itu masih berstatus musafir. Ini sah. Jadi dari awal sholat sampai akhir sholat harus berstatus musafir. Kalau di awal sholat musafir, sholat belum selesai nyampe daerahnya atau putus safarnya dengan kemarin itu. Hal-hal yang memutuskan safar diantaranya adalah niat iqamah arba'ata ayam walayaliha sihahnya min ghairi ayyamid dukhul wal khuruj yaumay dukhul wal khuruj itu. Dan yang lain-lain itu atau masa 4 harinya habis dia tidak niat iqamah tapi sudah habis masa sudah nyampe genap sekarang 4 hari udah intinya kalau safarnya putus di tengah-tengah sholatnya nggak batal, sholatnya sah tapi harus itmam. Jadi ada orang niat sholat zuhur qashar. Naik truk dia. Safarnya naik truk. Kan bisa kan ya? Naik truk. Bisa kan di belakangnya itu kan lebar untuk sholat kan? Musola. Kayak musola berjalan gitu aja ya. Kayak musola berjalan. Sholat di bak truk itu. Allahu Akbar. Kebetulan safarnya ke arah barat truknya. Atau hatta ke arah timur. Cuman dia menghadap ke barat. Kan truk menghadapnya kemana aja. Menyesuaikan ke arah kiblat. Jadi dia naik truk. Allahu Akbar. Sholli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Ketika dia takbir, masih berstatus musafir, belum nyampe daerahnya. Kemudian ketika tasyahud akhir, belum salam, truknya nyampe ke kampungnya ya. Udah nyampe kawasan perkampungannya dia, bangunan-bangunan yang ada di kampungnya dia. Ya udah, sholatnya dilanjut. Sah sholatnya, tidak usah dibatalkan, tidak usah diulang dari awal. Lanjut sholatnya, tapi harus 4 rakaat. Wah deh. Atau naik kapal.
naik kapal dari Madura sana ke arah Pasuruan, kota Pasuruan, ke pelabuhan Pasuruan. Ketika takbir masih musafir, Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Udah sholat. Musafir dia, sah dan masalah. Perjalanan ketika sujud misalnya rakaat kedua belum selesai sholat intinya. Kok ada bau aneh? Ini khas ngemplak. Ada bau ada khas ngemplak ini ya. Pelabuhan Pasuruan ini loh. Kok ada bau aneh ini? Dilihat, oh iya ngemplak. Dia rumahnya di situ ya. Maka status safarnya putus. Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah, kosornya yang enggak jadi. Harus nambah 2 rakaat. Wadah ya? Nah, begitu. Wa ayyadu masafaruhu min awwali sholatihi ila akhiriha. Itu harus itu. Kemudian ada syarat yang tidak disebutkan di matan, disebutkan di syarahnya, disebut ar-rabi' di situ. At-taharruz amma yunafil qasra. Harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan qasar, yang menafikan qasar. Jadi harus menghindari hal-hal yang menafikan qasar. Contohnya yang menafikan qasar, kayak dia ragu. Jadi qasar apa enggak ya? Enggak jadi tentu misalnya. Sudah niat qasar tadi, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Di tengah-tengah salat dalam hati, kok anak pingin itmam ya? Lanjut apa enggak qasar ini? Taraddud ini, qasar kan harus niat. Harus niat apa enggak? Qasar itu harus niat. Di antara syaratnya niat harus jazm. Harus ya yakin, enggak boleh ragu, enggak boleh bimbang. Itu di antara syaratnya niat harus mantep, yakin, enggak bimbang. Lah di tengah-tengah salat, anak kok sepertinya ini itmam, jadi apa enggak ya qasar ini? Qasar apa itmam? Ya udah, enggak boleh qasar sudah. Kenapa? Bimbangnya antum untuk terus qasar atau tidak, ini menafikan niat qasar udah, enggak boleh qasar. Salatnya sah, tapi enggak boleh qasar, lanjut gitu, 4 rakaat. Atau ragu, anak tadi niat qasar apa belum? Ragu. Di tengah-tengah salat ragu, anak tadi sudah niat qasar apa belum? Udah, enggak boleh qasar. Walaupun setelah ragu, ingat lagi, oh iya tadi anak niat qasar, enggak boleh, sudah terlanjur. Meragukan niat qasar di tengah-tengah salat, itu menafikan niat qasar. Setelah lewat masa yang melebihi masa tumaknina, baru ingat, oh iya anak tadi niat qasar, percuma sudah ya. Beda kalau ragu langsung ingat, enggak sampai melewati ukuran tumaknina, anak qasar apa enggak tadi ya? Langsung ingat lagi, enggak apa-apa, lanjut. Tapi kalau selang beberapa waktu baru ingat, maka enggak jadi qasarnya. Salatnya sah, hanya saja enggak boleh qasar. Oh enggak, kalau qasar ini lebih ketat, enggak seperti niat umum. Pokok ragu niat qasar langsung enggak boleh sudah. Walaupun langsung ingat seketika, beda kalau niat salatnya. Itu kalau langsung ingat enggak apa-apa, tapi kalau lewat ukuran tumaknina maka batal salatnya. Di sini kalau qasar lebih sensitif. Ragu niat qasar langsung batal. Nah, ini beberapa syarat qasar. Visual. Fadhal visual. Sebelum pindah ke pembahasan jamak. Husin, visual. Visual. Nanti antum kalau udah ngajar, tahu. Murid ngelihat antum itu fokus apa enggak itu tahu. Ya, kalau ngajar nanti. Kok bisa? Tahu, ada rasa begitu ya. Ada kadang itu ngelihat kitabnya terus. Fokus apa enggak? Antum bisa ngerasakan. Kalau belum ngajar belum tahu. Kalau ngajar tahu nanti. Ada kok. Padahal nggak di sini. Matanya ke sini, pikirannya ke yang lain. Itu antum tahu nanti. Ada sebagian anak itu fokus, dengarkan, tapi lagaknya seperti nggak fokus. Ada anak seperti itu. Jadi kalau diterangkan itu tolak-tolak, main-main pulpen, garuk-garuk, ya atau apa. Padahal dia fokus. Antum tanyai bisa jawab dia. Apa yang antum sampaikan, tanyakan ke dia, bisa dia jawab. Tapi memang ya dari anunya apa
Dari tingkahnya memang begitu. Main pulpen, tola-tole, atau bolak-balik kertas. Ada anak yang seperti itu ada. Ini kalau langsung dipaksa harus fokus, malah nggak bisa fokus ini. Itu kalau dipaksa, yang tenang, jangan main-main, jangan tola-tole, jangan jangan bolak-balik kertas. Antum suruh gitu, suruh tenang, malah dia tidak fokus. Antum tanya apa yang antum sampaikan, tidak bisa dia. Kalau dibiarkan bisa. Lah anak kayak seperti itu, bukan berarti dibiarkan. Bukan berarti dibiarkan. Harus diarahkan perlahan. Perlahan-lahan. Dengan cara yang halus. Gitu. Kalau antum langsung tekan, tidak boleh yang tenang, yang khusyuk. Itu malah tidak fokus dia. Dia hadir, tapi pikirannya tidak hadir mana. Kenapa? Dia fokus nahan tangannya untuk tidak gerak, nahan wajahnya untuk tidak noleh, nahan apanya begitu. Nah, anak kayak gitu harus pelan-pelan ngarahkannya. Tidak boleh langsung dia malah tidak fokus. Jangan dibiarkan juga, akhirnya terus begitu terus nanti. Sampai ngajar akhirnya begitu nanti. Ya, nah, begitu. Nah, jadi harus diarahkan. Fadhal visual. Tak lanjut ke pembahasan jamak. Qala rahimallahu faslun. Nah, ini sekarang membahas tentang jamak fasal ini. Kalau kemarin qasar itu merubah sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat khusus yang 4 rakaat. Syarat-syaratnya kemarin sudah jelaskan. Sekarang pembahasan jamak. Jamak ini apa? 2 sholat dilakukan di satu waktu. Bukan satu sholat niat 2, bukan. Bukan satu kali sholat niatnya 2 in 1. Tidak. Sholatnya tetap 2. Niatnya juga 2, niat duhur, niat asar 2 kali sholatnya. Ada duhur, ada asar. Cuman waktunya menjadi 1. Imma dimajukan, namanya jamak takdim. Jadi sholat asar ditaruh di waktunya duhur. Atau sholat isya ditaruh di waktunya maghrib. Ini jamak takdim. Atau jamak takhir, diundur. Di waktu duhur tidak sholat karena ngejar perjalanan. Karena duhur itu lenggang. Jalanan tidak macet. Jadi mumpung memanfaatkan kesempatan jalanan tidak macet, dia ngejar. Nanti sholat duhurnya taruh di sore hari. Sore nanti sholat duhur dan asar. Jadi sholat duhur diakhirkan di waktu asar. Atau maghrib diakhirkan di waktu isya misalnya. Nah, ini namanya jamak takhir. Nah, jadi bukan satu sholat 2 niat, tapi tetap 2 sholat, waktunya saja yang menjadi 1. Jamak takdim dimajukan, jamak takhir. Dan ini sudah ada pasangannya. Zuhur pasangannya asar, takdim atau takhir boleh. Isya pasangannya maghrib, takdim takhir boleh. Tidak boleh jamak antara asar dan maghrib. Atau isya dengan subuh. Atau subuh dengan zuhur. Apalagi subuh dengan duha. Ya, usollis suha. Gitu. Subuh rasa duha ya, suha. Tak boleh. Usollis suha. Ya. Tak usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kawanan kesiangan ya. Bahasa Jawanya kawanan. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Tak boleh. Nah, ini jamak ini. Jamak ini secara umum syarat safarnya sama seperti qasar. Jadi berlaku syarat-syarat kemarin itu. Safarnya harus tawil yang muktamad. Harus 85 km ke atas. Harus mubah. Harus ada gharad maksud. Harus yaksid mahallan makluman. Ya. Itu syarat-syarat itu semuanya berlaku itu. Syarat-syarat yang kemarin itu. Harus alilum bijawazihi. Itu niat qasar. Beda niat jamak di sini ya. Jadi syarat-syarat yang berlaku di qasar, yang bisa berlaku di jamak juga berlaku. Termasuk safarnya harus tawil. Nah, di sini dikatakan qala rahimallahu faslun wa yajuzul jam'u bainal asrain wal isya'ain takdiman wa ta'khiran. Boleh jamak antara 2 asar. 2 asar ini zuhur dan asar. Ini istilahnya dalam bahasa Arab bab at-taghlib, taglib. Lebih menonjolkan salah satu. Zuhur dan asar ditasniakan menjadi asrain atau zuhrain. Isya'ain, isya ini maghrib dan isya, bukan isya 2. Maghrib dan isya. Nah, itu namanya ini taglib. Komaren, 2 komar. Maksudnya komar dan syams, ya. Dan seterusnya. Itu biasa itu dalam bahasa Arab namanya taglib. Lebih mengutamakan salah satu dibanding yang lain. Boleh jamak antara asren, duhur dan asar. Ini pasangannya. Wal isya'ain, maghrib dan isya. Ini juga pasangannya. Takdiman boleh, takhiran boleh. Takdim memajukan, kalau takhir mengakhirkan.
Watarkuhu afdol. Tapi tidak jamak itu afdol. Jadi kalau antum safar, afdol mana? Jamak atau tidak? Lebih baik gak jamak. Karena jamak itu kan ada syarat-syaratnya. Khawatir ada syarat antum mengira, zon. Syaratnya sudah terpenuhi, ternyata nggak terpenuhi. Begitu juga qasar kemarin. Afdol mana? Qasar sama itmam? Afdol itmam. Karena qasar itu ada syarat-syaratnya. Khawatir antum don syaratnya terpenuhi, ternyata kenyataannya tidak terpenuhi. Nah itu, karena itu afdol itmam, afdol adamul jamak, tidak jamak. Kecuali ada beberapa, kemarin di bab qasar juga dijelaskan. Qasar itu hukum asalnya yang afdol adalah itmam. Tapi kadang-kadang qasar itu afdol. Ada beberapa contoh kemarin bagi orang yang tahu kalau qasar itu boleh, tapi di hati ada rasa nggak seneng. Nggak seneng ini sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu syariatnya Nabi, kok ente tidak seneng itu gimana? Orang seperti itu disunatkan untuk qasar, untuk melawan bisikan hatinya yang bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW itu. Atau dia seorang tokoh yang jika dia qasar, maka orang-orang juga akan qasar. Kesempatan untuk ngajari orangnya langsung dengan praktek. Begitu juga ketika safarnya mencapai 3 marhalah. Berapa 3 marhalah kemarin? Sekitar berapa? 100? Ya 85 ditambahi setengahnya. Tambahi sekitar 40. 125 atau 27 ya. 120 tuh 7 kilo. Itu kalau safarnya mencapai itu afdal qasar karena khurujan minal khilaf dan seterusnya. Nah, di sini jamak juga begitu. Adamul jam'i itu afdal. Tapi kadang-kadang jamak itu afdal. Untuk siapa ini? Illa. Ada beberapa pengecualian, ada 6 totalnya. Jadi jamak itu kalau milih ketika antum safar yang memenuhi syarat afdol jamak atau adamul jamak, afdol adamul jamak. Kecuali dalam 6 kasus. Sebagian disebutkan di matan. Kita baca dulu yang di matan. Pertama, illa liman wajada fi nafsihi, dalam hatinya karohatal jamak. Bagi orang yang di hatinya ada rasa tidak suka jamak. Padahal dia tahu kalau jamak ini diperbolehkan dalam syariat Rasulullah SAW. Kok ente gak suka? Ente gak jamak gak apa-apa. Tapi kalau ada rasa nggak suka, ini bermasalah, harus dilawan. Seperti orang nggak menikah, tidak ada masalah orang nggak menikah. Loh, faman raghiba an sunnati falaysa minni, raghiba, nggak suka. Jadi ada rasa nggak suka kepada syariat nikah. Nah ini justru apa? Harus dilawan itu, harus menikah orang kayak gitu. Biar hilang rasa-rasa nggak seneng. Tahu ini syariatnya Nabi, bukan nggak suka gara-gara takut apa enggak. Nggak suka, ini kok Islam ini kok memperbolehkan nikah. Ada rasa nggak suka. Ini juga begitu jamak. Dia tahu kalau jamak itu boleh, di hatinya dia ada rasa nggak suka. Saya nggak seneng jamak-jamak ini. Saya tahu kalau boleh, tapi ya apa gitu loh. Kok orang-orang ini jamak-jamak itu. Waktu itu kan ada sirnya sendiri-sendiri. Ada rasa nggak suka seperti itu. Maka bagi orang ini afdol jamak. Biar nafsunya itu nggak terbiasa punya rasa nggak suka kepada syariatnya Rasulullah SAW. Walaupun aslinya afdal gak jamak, tapi kalau ada rasa nggak suka, maka harus dilawan. Itu pertama. Yang kedua, ausyakka fi jawazihi. Maksudnya fi jawazihi ay fi dalili jawazihi. Dia meragukan, benar tak memang jamak itu boleh. Sudah diajari, sudah baca kitab, cuman anak ragu. Kok bisa ya Imam Syafi'i ini memperbolehkan jamak? Itu siapa itu meragukan Imam Syafi'i itu. Jadi ada rasa ragu terhadap dalil bolehnya jamak. Nah, ulama sudah menjelaskan bolehnya jamak, itu kok meragukan. Sebagian orang ada kayak gitu, penyakit itu harus dilawan. Jadi kayak kurang mantap kepada kalamnya ulama. Nah, kita siapa? Kurang mantap dengan kalamnya ulama. Udah. Jadi ketika ada ragu dalam hati terhadap dalil bolehnya jamak, maka sebaiknya dia jamak. Yang ketiga, pengecualian jamak afdol. Au yusalli munfaridan lau tarokal jam'a. Kalau dia nggak jamak nanti sholat sendiri, kayak musafir rombongan satu bis. Semuanya jamak takdim. Dia yahanu. Di muqaddimah mengatakan watarkul jam'i afdol. Wes ana ndak jamak, nanti ana sholat asar di waktunya. Ya sendirian nanti ndak nung temen. Yang lain sudah sholat asar jamak takdim semua, ente nanti sholat asarnya sendirian, maka afdol jamak. Kenapa? Ketika jamak, antum jamaah. Kalau tidak jamak, nanti asarnya sendirian. Wadah ya? Nah, jadi,
mengejar jamaah itu lebih diutamakan. Gitu. Ini au yusallimun faridan lau tarokal jama'. Berapa yang disebutkan di matan? 3 ya. Man wajada fi nafsihi karatal jama'. Kedua syakka fi jawazil jama'. Ketiga yusallimun faridan lau tarokal jama'. Ini yang 3. Yang 3 lagi disebutkan di Fushul Karimnya itu di sarahnya. Tadi au syakka fi dalil jawazihi. Nomor 4 au kana mimman yuktada bihi. Tokoh ini panutan. Jadi ketika musafir, ini ada panutan. Kalau dia jama, orang-orang jama. Kalau dia nggak jama, orang-orang nggak jama. Orang ini sebaiknya jama. Orang ini sebaiknya jama. Kenapa? Karena dia panutan. Loh terus kalau panutan kenapa? Kesempatan ngajari orang. Mungkin banyak rombongan itu nggak ngerti caranya jama. Dengan ente jama, akhirnya orang-orang paham caranya jama. Tanpa perlu baca kitab, langsung praktek. Langsung praktek caranya jama. Diajari kitab tuh ada praktek, belum tentu paham. Tapi kalau langsung praktek, apalagi orang awam, langsung paham. Ini satu. Jadi ada nasrul ilim di sini. Kedua, ya untuk meringankan orang banyak itu mungkin ente milih yang afdol. Tarkul jama afdol, sana milih yang afdol. Untuk ente, karena ente mungkin keperluannya tidak terlalu padat, kepentingannya tidak terlalu padat, sehingga nggak jamak aman-aman saja. Khawatir rombongan yang lain ini, orang-orang yang ada ini, kepingin jamak tapi sungkan gara-gara ini nggak jamak, padahal dia perlu untuk jamak. Dia perlu untuk jamak, sungkan gara-gara ini nggak jamak. Ahsan kalau untuk panutan, tokoh, sebaiknya aja jamak. Ini yang keempat. Yang kelima itu tadi, wakadha, itu setelah yusallimun faridan lau tarokal jam' itu, wakadha kullu kamalin iktarona bil jam'i wa khala anhu tarkuhu fal jam'u afdal. Jadi ketika ada perbandingan jamak dan tidak jamak, mana yang afdal? Jamak apa tarkul jam'i? Tarkul jam'i afdal ya. Tapi kalau di jamak ini ada fadilah yang tidak antum dapati ketika adamul jamak, maka sebaiknya jamak. Contoh, sama-sama jamaah. Antum kalau jamak nemu teman jamaah. Kalau nggak jamak nanti sholat asar di waktunya nemu teman jamaah. Tapi ini kalau antum jamak takdim, ini majlis hall, majlis kabir. Muslimin yang hadir di situ ribuan. Banyak orang-orang soleh, aulia illah ada di situ. Sebaiknya jamak. Ngejar jamaah yang besar, kemudian dipastikan banyak orang solehnya. Baik yang zahir maupun yang mastur. Asan ini. Nanti di safar, nanti di perjalanan anak asar, satu rombongan ini tidak jamaah, asar bisa jamaah. Iya, tapi di sini beda ini. Sama-sama jamaah, tapi ini ada kamal di sini ya. Ada fadilah yang nggak ente dapatkan nanti kalau sholat asar di waktunya. Wadah ya. Nah, jadi yang nomor 5 ini semacam kaidah. Kullu kamalin iktarona bil jam'i wa khala anhu tarkuhu. Setiap kesempurnaan yang ada pada jamaah, kalau tidak jamak itu nggak ada. Kalau tidak jamak itu nggak ada. Contoh lagi, misal orang rombongan, orang rombongan mau pulang dari Mekkah. Kita tahu Mekkah itu fadilahnya luar biasa. Seluruh tanah haram Mekkah. Satu kali sholat di situ setara dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Nah ini mau perjalanan pulang dari Mekkah, mau menuju ke Madinah misalnya ziarah Al-Habibul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Dari Makkah menuju Madinah. Berangkatnya zuhur jam 2. Lah, ini ada pilihan antara jamak takdim atau enggak. Kalau antum jamak takdim, ada fadilah di sini. Antum sholatnya di Mekah. Sholat asarnya di Mekah setara dengan 100.000 kali lipat sholat di tempat lain. Nanti kalau antum sholat asarnya nggak dijamak di tengah perjalanan tempat biasa, nggak ada kelipatan, sama dengan tempat-tempat lain. Lah, walaupun sama-sama jamaah, tapi di sini ada fadilah yang tidak antum dapatkan di tempat lain. Wadah ya? Maka kalau seperti itu sebaiknya jamak takdim. Cuma perlu diperhatikan di sini. Ini banyak sekali yang nggak memperhatikan. Saking nggak memperhatikannya dan diamalkan oleh banyak orang sekali, oleh orang sangat banyak sekali. Ketika ditegur, jawabannya apa? Dari dulu-dulu saya melakukan begini, rombongan sama ustadz-ustadz, kiai-kiai begitu. Dan Al-Fakir mengalami sendiri ini.
Untungnya pernah ditampi oleh guru kita Al-Habib Abdullah Al-Muhdar hafizallahu ra'ah. Beliau biasanya apa? Perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Orang yang umroh, orang yang haji, yang ke Madinah dulu. Mengedepankan ziarah Al-Habib Al-A'zam sallallahu alaihi wasallam yang tidak terkalahkan oleh siapapun ya. Nah, itu. Tidak terkalahkan oleh siapapun. Ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masjidnya, kalau dari masjidnya Masjid Mekah afdal. Tapi Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam di sini ya. Nah, itu. Tidak bisa dibanding dengan Ka'bah, bahkan tidak bisa dibanding dengan Arash. Afdal minal Arash. Tanah makamnya Rasulullah SAW. Tanah makamnya, bukan Rasulullahnya. Tanah yang menghimpun jasad mulia Rasulullah SAW. Itu hatta dibanding Arash afdal. Tanahnya, bukan Rasulullahnya. Apalagi Rasulullahnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Nah, jadi ke Madinah dulu. Nah, ke Madinah dulu, nanti kalau ke Mekah, itu mikotnya ada di Bir Ali. Keluar Madinah, nggak jauh gitu. Nanti ada kawasan namanya Bir Ali. Ihramnya di situ. Lah orang ihram, sebelum ihram seperti pengajian kemarin, sunat ihram. Dianjurkan untuk sholat sunat ihram. Tapi sholat sunat ihram itu tidak boleh dilakukan di waktu karoha. Termasuk waktu karoha setelah asar. Setelah sholat asar walaupun jamak takdim. Lah biasanya orang-orang itu kalau mau meninggalkan Madinah menuju Makkah, itu mesti biasanya zuhur. Sekitar jam 1:30, jam 1 begitu. Biasanya zuhur sebelum asar. Nah, karena sebelum asar, kalau nggak di jamak takdim, nanti agak ribet sholatnya. Karena sudah pakai pakaian ihram. Mau ke jeding, mau apa, itu ribet. Khawatir tanah ihram, kain ihramnya najis atau apa, agak ribet lah intinya. Sehingga rata-rata para musafir itu, orang yang haji atau umroh, dari Madinah menuju Makkah, biasanya jamaah zuhur di Masjid Nabawi, langsung jamak takdim asar. Satu rombongan itu biasanya. Jadi setelah sholat zuhur di Masjid Nabawi, langsung jamak takdim asar. Setelah jamak takdim asar, langsung kembali ke hotel, naik bis, berangkat menuju Mekah. Nah, nanti keluar dari Madinah nggak jauh, ada di Dzul Khulaifah atau Bir Ali, ihram ada di situ, ihram haji atau ihram umroh. Ihram ada di situlah. Di sini rata-rata orang ini sebelum ihram melakukan sholat sunat ihram. Padahal sudah sholat asar, waktu karoha, tidak sah, ini haram sholatnya. Tidak sah sholatnya, haram. Mau sunnah ini, iya. Dengan catatan bukan waktu karoha, karena sholat sunat ihram ini sababnya mutaakhir. Sebelum ihram, akan ihram mutaakhir. Sholat yang sababnya mutaakhir tidak boleh dilakukan di waktu karoha, termasuk setelah sholat asar walaupun jamak takdim. Lah ini rata-rata orang sholat ihram. Rata-rata sholat ihram. Kemarin waktu rombongan, Al-Fakir kasih tahu, tidak boleh ini. Sholat ihram, sholat sunat ihram setelah sholat asar. Tidak boleh. Jawabannya apa lu? Dulu saya rombongan dengan kiai sholat ihram ini. Nah, bukan karena sengaja melanggar ya, tapi karena tidak biasa melakukan, nggak ngeh akhirnya. Kadang-kadang orang itu begitu. Tahu baca kitab, faham hukumnya, cuman kadang karena ini kebiasaan dilakukan, sehingga tidak sadar kalau melakukan sesuatu yang salah. Biasa kayak gitu tuh. Makanya perlu ditegur. Awal-awal negur, yang ingkar dianggap mungkar. Dianggap sok tahu atau apa. Tapi harus tetap terus. Lama-lama nanti akan orang paham. Ya. Sama seperti apa? Perempuan-perempuan yang santri, bukan yang nggak santri. Jadi banyak perempuan-perempuan santri itu ngerti aurat. Bahwa dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuhnya kalau depan ajnabi itu aurat. Yang dikecualikan ada khilaf hanya wajah dan tapak tangan. Dan rata-rata tahu. Jadi rata-rata tahu batas wajah. Batas wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu. Di bawahnya dagu ini, ini bukan wajah. Sehingga kalau bukan wajah ini nggak ada khilaf ini. Kalau ini aurat. Kalau wajah masih ada khilaf. Ya, ada khilaf antara Imam Nawawi dan Rafi. Tapi kalau ini bukan wajah, sehingga ini sepakat bukan wajah. Kalau bukan wajah berarti aurat. Lah banyak kan santri itu ketika jilbaban di sini, jarumnya di sini ya, sehingga ini kelihatan.
Mereka bukan sengaja melakukan perkara haram. Mereka tidak menyadari kalau itu haram. Karena saking biasanya rata-rata santriwati itu kerudungnya begitu. Ya apa enggak? Hah? Ya apa enggak? Iya. Biasa ngelihat ya. Jadi saking biasanya santri itu kalau jilbaban begini. Sehingga ini itu tidak sadar kalau ini aurat. Ketika ditegur pertama kaget dia. Masa? Ditunjukkan kita, iya ya astagfirullah. Gitu. Jadi tahu kayak tadi itu. Sholat sunat ihram padahal sudah sholat asar. Itu bukan tahu kalau itu haram. Sengaja melakukan haram. Tidak terbiasa. Sehingga nggak ngeh. Ketika diingatkan, pertama kaget. Masa? Begitu dikasih penjelasan, baru dia bisa menerima. Itu banyak ini melakukan. Begitu juga dianjurkan sholat sunat ketika akan meninggalkan kota Madinah. Orang itu sebelum meninggalkan kota Madinah, dianjurkan sholat dulu. Lah ini sholatnya ini sholat sunat mutlak. Sholat sunat karena mau meninggalkan kota Madinah sebagai penghormatan. Ya. Lah ini rata-rata ya itu tadi. Ketika akan meninggalkan Madinah, orang itu jamak takdim. Zuhur asar. Lah setelah asar melakukan sholat sunat 2 rakaat meninggalkan kota Madinah, nggak boleh kayak gitu itu. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini sholat mutlak. Atau kalau anda seandainya dianggap itu sababnya mutakhir, akan meninggalkan Madinah, belum meninggalkan akan mutakhir, tidak boleh. Ini juga banyak yang melakukan. Intinya padahal yang penting sebelum meninggal Madinah sholat dulu lah. Sholat asar itu sudah cukup. Kalau jamak takdim, zuhur asarnya, ya sudah asarnya ini sudah sholat asar, sekaligus dia mencukupi untuk melakukan sholat sebelum meninggalkan Madinah. Kayak sholat tahiyatul masjid itu. Antum masuk masjid, sholat zuhur, udah cukup sudah. Menggugurkan kesunatan tahiyatul masjid. Bahkan otomatis dapat pahala tahiyatul masjid menurut Imam Romli walaupun tidak diniati. Wah deh ya, begitulah. Banyak orang enggak, sudah jamak takdim asar, habis itu sholat sunat meninggalkan Madinah. Tidak diperbolehkan itu. Wah deh ya, udah. Jadi ini yang kelima tadi, termasuk afdol jamak ketika antum melakukan jamak, ada kesempurnaan yang tidak antum dapatkan kalau tidak jamak. Yang nomor 6, termasuk yang afdol jamak adalah waqada bi Arafah wa bi Muzdalifah. Ketika orang haji ada di Arafah dan di Muzdalifah, itu afdal jamak itu. Ada Arafah itu kan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari zuhur sampai sebelum subuh. Nah, di situ itu apa? Dianjurkan untuk jamak takdim zuhur asar. Ada di Arafah. Nanti malam setelah maghrib ke Muzdalifah, sunnah maghribnya di jamak takhir ada di Muzdalifah. Maghrib sama isyaknya di jamak takhir ada di sana di Muzdalifah. Untuk di Arafah jamak takdim. Itu afdal ini daripada enggak jamak. Tapi bagi orang yang memenuhi syarat jamak, di antaranya dia musafir, yang safarnya safar tawil mu'tamad, jamak itu harus safar tawil. Lah kalau orang ini sudah mukim di Mekah berhari-hari, sudah melewati 4 hari dari Mekah ke Muzdalifah, ke Arafah, ini tidak terlalu jauh. Nggak sampai 85 kilo, nggak terlalu jauh. Nah, bagi orang yang sudah mukim di Mekah lewat 4 hari, tidak boleh jamak ada di Arafah, tidak boleh jamak ada di Muzdalifah. Kalau ngikuti qaul mu'tamad. Kalau ngikuti qaul mu'tamad, karena jamak itu sama seperti qasar. Safarnya harus mencapai 85 km lebih. Lah, kalau ke Mekahnya sih baru 2 hari, itu. Kemudian dia tidak mau niat mukim 4 hari lebih, maka masih boleh jamak. Wadah ya. Kecuali kalau ngikuti qaul kedua yang mengatakan jamak itu tidak harus safar tawil. Yang penting safar walaupun qasir, ngikuti pendapat ini tidak apa-apa. Dan ini yang diamalkan oleh Sadatun Al-Ba'lawi. Jadi Sadatun Al-Ba'lawi itu sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, mereka terbiasa melakukan jamak takdim ataupun takhir di safar qasir. Di safar qasir. Kama huwa musyahad, banyak juga dilakukan oleh habaib di Indonesia ketika perjalanan haul, itu yang perjalanannya enggak mencapai masafatul qasar, itu mereka tetap jamak juga biasanya. Nah, tetap jamak.
hal yang daerah-daerah dekat seperti Malang, seperti Gresik, seperti hal Surabaya, dari Pasuruan tidak mencapai masafatul qasar, tapi biasanya tetap jamak. Tidak apa-apa, kalau qasar tidak boleh, harus 85 kilo. Kalau jamak itu hatta safar qasir, amalnya Sadatun Al-Ba'lawi, itu mereka melakukan jamak. Dan mereka ada hikmah ada di situ. Biasa. Bukan karena tasahul, mereka itu orang yang terkenal paling ihtiyat. Jadi orang-orang Sadatun Al-Ba'lawi, para salaf itu sangat ihtiyat dalam urusan agama. Mereka bukan orang yang senang santai-santai. Mereka bukan orang yang senang enak-enakan dalam beribadah. Justru mereka terkenal mujahadahnya itu luar biasa. Hatta dalam segala kondisi. Seperti dalam manaqibnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar misalnya. Itu beliau punya istiqomah qiyamul lail. Lama sekali kalau qiyamul lail. Itu hatta ketika menjelang wafat, dan beliau itu panas sekali. Sampai selimutan 4, itu panasnya tembus. Nembus ke 4 selimut itu tadi. 4 selimut tembus. Panasnya itu tembus. Dari saking panasnya badannya. Itu tetap memaksakan diri untuk apa? Untuk bangun malam. Untuk bangun malam. Saking semangatnya dalam mujahadah, sampai Allah pernah menampakkan kepada beliau, surga seisinya ditampakkan. Ini tempat kamu. Surga seisinya, surga, bidadarinya, istananya, semua. Keindahan surga ditunjukkan pada beliau. Apa yang beliau katakan? Kalau kita kira-kira gimana? Sepenengnya sujud syukur ya. Habib Hasan tidak jerit, nangis. Ya Allah, saya ibadah. Bukan ini yang saya cari, ya Allah. Maqasil hur, walal kusur. Wa inna maqasikas sutur. Yang saya cari dari ibadah bukan ini, ya Allah. Bukan bidadari, bukan istana surga, bukan. Tapi bagaimana hijabku engkau hilangkan, sehingga aku bisa wusul kepadamu. Itu jadi tawari surga, nangis ya. Ya Allah, masa ibadahku imalahnya ini. Bukan istihza kepada surga, tapi punya matlab yang a'zam. Dari sekedar bidadari, dari sekedar istana. Mereka orang-orang yang selera tinggi. Memang makomnya untuk ngomong seperti itu. Kalau kita ucapan ya hanu ya, itu ya Rob. Ditambahkan, ya Rob bukan ini yang saya cari. Ya saya cabut, nangis nanti ya. Jadi ada kalamul akabir itu bukan untuk ditiru, tapi hanya untuk menanamkan rasa mahabbah dan ta'zim kepada kita, kepada mereka, dan menanamkan rasa tawadhu bahwa kita ini bukan apa-apa dibanding mereka. Nah, kalam-kalam seperti itu untuk dijadikan bahan seperti itu. Bukan untuk ya hanu kita niru-niru begitu ya. Suladab itu niru-niru kalam-kalam yang seperti itu. Kita membaca kalam-kalam seperti itu disampaikan ke kalangan khusus, tidak boleh di majelis orang awam yang pemahamannya belum siap. Kepada orang-orang yang memang muhibbin, tujuannya untuk menanamkan rasa tawadhu kepada kita dan untuk menunjukkan bahwa kita dengan mereka itu jauh sekali. Itu sudah aja, bukan untuk ditiru. Itu bukan orang ya hanu ya. Dengar kalamnya Rabi Adawiyah, ya Rob, ma'abatuka tom'an fi jannatik walau khaufan min narik. Ya Rob, aku beribadah padamu bukan karena kepingin surga, bukan karena takut neraka. Seandainya engkau pastikan aku masuk neraka, aku tetap ibadah padamu ya Rob. Rabi Adawiyah ngomong kayak itu. La tom'an fi jannatik wala khaufan min narik. Wa innama alimtu annaka Rob tastahiqul ibadah fa'abadtu. Aku menyembah engkau karena aku tahu engkau adalah Tuhan yang memang layak disembah, apapun keadaannya. Apapun keadaanku, apapun balasan untukku. Hatta balasannya masuk neraka, tetap engkau harus disembah ya Rob. Ini bukan untuk ditiru. Ya hanu kita niru-niru kayak gitu ya. Sulatab kalau itu ngomong kayak gitu malah sulatab. Itu kalamul akabir yang untuk dijadikan bahan untuk kita ngaca bahwa kita itu sangat jauh. Sebanyak apapun ibadahnya, seluas apapun ilmunya, tidak ada apa-apanya kalau dibanding mereka. Itu aja. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.